Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Razaan. Saya berasal dari kelas Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Nah, membahas tentang sejarah HAM ini atau hak asasi manusia. Jadi itu berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ini ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di pertama ini membahas tentang Magna Carta ini. Jadi Magna Carta itu adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jadi jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, membahas tentang Revolusi Amerika. Jadi Revolusi Amerika ini perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, makanya disebut Revolusi Amerika atau Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan. Dan Amerika Serikat ini menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776 yang merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, membahas tentang Revolusi Perancis. Jadi Revolusi Perancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri atau Louis yang telah bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. Declaration destroys the harm at the citizen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Jadi pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Nah, jadi dalam perkembangannya pemahaman mengenai hak asasi manusia ini makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin D. Roosevelt. Ya, jadi keempat macam-macam kebebasan itu meliputi yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. Ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from one. Dan yang terakhir, keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Pun berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia. Yang pertama, generasi pertama itu adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa. Contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Yang kedua itu generasi kedua. Jadi generasi kedua ini adalah contohnya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Yang ketiga, generasi ketiga. Jadi kalau generasi ketiga ini adalah hak perdamaian dan
pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang atau Asia, Afrika, misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak untuk mendapatkan kedamaian. Hak asasi manusia kini sudah diakui di seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi pada bunyi pasal 1, deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara. Jadi hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia antara lain dijabarkan dalam pertama, Declaration on the Rights of Peoples to Peace atau Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian oleh negara-negara dunia ketiga pada tahun 1984. Kedua, Bangkok Declaration diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1953. Ketiga, Deklarasi Universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun 1953. Keempat, ada African Charter on Human and People Rights atau Banjul Charter oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika atau OAU pada tahun 1981. Kelima, Declaration on the Rights of Development atau Deklarasi Hak atas Pembangunan pada tahun 1986 oleh negara-negara dunia ketiga. Dan yang terakhir, Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI atau Organisasi Konferensi Islam tahun 1990. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan sedikit saya tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia ini di dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.